aku ini kan seorang janda. Iya. Nah, seorang janda itu nggak wajib ada wali. Oke. Ibu-ibu, bapak-bapak siap. Janda boleh menikah tanpa wali. Kata siapa mbak? Ya, bukan katanya, bukan saya mendengar, tapi kata Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Seorang janda boleh menikah tanpa wali, salah satunya dengan dalil "At-thayyibu ahaqqun binafsiha min waliyiha". Seorang janda itu lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan dengan walinya. Tapi mayoritas ulama, salah satunya Imam Syafi'i yang dianut oleh Indonesia menyatakan bahwa pernikahan itu tidak sah jika tanpa wali. Ini berdasarkan hadis yang berbunyi ayyumra'atin nakahat bighairi idzni waliha fanikahuha batilun. Siapapun perempuan yang menikah tanpa adanya wali, maka pernikahannya batal. Jadi, undang-undang di Indonesia tidak mengakomodir pernikahan tanpa adanya wali. Dan lagi alasan logisnya, seandainya Indonesia menganut mazhab Hanafi dalam konteks ini, maka boleh jadi bisa menimbulkan kemadharatan. Di antaranya, barangkali perempuan lebih mudah disia-siakan karena gampangnya proses pernikahan. Selanjutnya, kehormatan keluarga bisa saja tercoreng karena tidak dilibatkan dalam proses pernikahan. Padahal nikah itu bukan cuma dua individu, tapi dua keluarga besar. Dan kalau merujuk kepada Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, maka statement banyak tadi tidak bisa diberlakukan di Indonesia. Tapi kalau ada pendapat lain, boleh banget share di kolom komentar. Syariat poligami ini aturan dari Allah. Jadi ya, suka nggak suka, pahit nggak enak, ya kita harus telan bahwa itu kita harus terima secara kafah, secara menyeluruh. Nah, itu tahu mbak, syariat itu emang harus diterima secara menyeluruh supaya nggak keliru, khususnya perihal poligami. Karena faktanya dalil poligami dalam Quran Surat An-Nisa ayat 3 ini turun kepada bangsa Arab Jahiliyah yang saat itu menempatkan posisi perempuan di kelas bawah. Perempuan tidak punya hak bersuara, tidak mendapat warisan, malah perempuan yang diwariskan. Bahkan perempuan boleh dinikahi dalam jumlah yang tak terbatas. Di situasi yang pelik ini, An-Nisa ayat 3 turun membawa pembaharuan yang luar biasa. Ia menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan membatasi jumlah istri maksimal 4. Dan jangan lupa baca ayatnya sampai akhir. Karena di akhir Allah menegaskan bahwa jika kamu khawatir tidak berlaku adil baik dalam hal cinta, kebutuhan biologis, waktu, finansial, maka lebih baik satu. Yang dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa ini menjadi dalil untuk meninggalkan poligami. Sejatinya, memang gak akan ada manusia yang mampu adil dalam hal perasaan atau cinta. Karena itu, lebih baik satu saja agar terhindar dari perilaku aniaya. Ini isyarat bahwa walaupun poligami itu dibolehkan, monogami tetaplah yang terbaik karena ia lebih dekat dengan keadilan. Jadi An-Nisa ayat 3 ini bukan perintah untuk poligami, tapi rekonstruksi tradisi Arab Jahiliyah yang dilakukan secara bertahap. Yang tadinya jumlah istri tak terbatas menjadi 4, lalu ditegaskan lebih baik satu. Loh, kamu menurut syariat ini? Saya tetap memahami bahwa poligami itu dibolehkan, tapi ibarat pintu darurat di pesawat yang hanya boleh dibuka dalam keadaan darurat. Itu sebabnya dalam kompilasi hukum Indonesia atau KHI, terdapat banyak sekali syarat yang harus dipenuhi untuk bisa melakukan poligami. Di antaranya, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, sakit yang tidak dapat disembuhkan, dan tidak bisa memberikan keturunan. Itu pun harus tetap kompromi dan juga persetujuan istri. Nah, syariat ini harus diterima secara menyeluruh dan jangan setengah-setengah supaya nggak salah kaprah. Wallahu a'lam. Kalau ada pendapat lain, yuk tulis di kolom komentar.